Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enggar Trisnawati. Nah, video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian tips biar sukses diet. Kebetulan saya diet udah 2 bulan ini, dari BB 68 sekarang ke 57 kilo. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar saya tetap terus menghasilkan video-video selanjutnya. Langsung aja yuk kita ke poin-poinnya. Pertama, kalian harus minum minimal 3 liter. Nggak boleh kurang, harus minimal 3 liter. Lalu yang kedua, kalian harus pastikan dalam piring kalian ketika kalian makan itu harus ada karbo, protein sama sayur, serat ya. Lalu ubah makan kalian menjadi piring kecil. Kalau kalian kalau bisa kalian menggunakan piring kecil. Setelah itu piring kecil itu ketika kalian memasukkan nasi, protein, sayur, itu yang banyaknya setengahnya itu sayur, seperempatnya setengahnya protein, seperempatnya serat, seperempatnya lagi nasi. Jadi diperbanyak proteinnya biar buat masa otot kalian ini. Terus kalian nasinya kalau bisa seperempat dari piring itu, tapi piringnya piring kecil ya, jangan piring besar. Terus yang ketiga kalian hindarin selama 1 minggu itu, kalian jangan makanan cepat saji seperti ya KFC lah, pizza dan kawan-kawannya itu, atau mie instan tuh hindarin dulu selama seminggu berturut-turut ya kalau bisa. Karena apa? Karena saya termasuk pecinta mie instan. Kadang saya tuh sehari itu mesti makan mie instan, tapi karena benar-benar pingin kurus, pingin ngurusin badan, saya menghindari itu selama seminggu itu saya nggak makan. Nanti pas di hari minggunya kita bebas mau makan apa aja, tapi nggak boleh kalap. Terus poin keempat, dari makanan-makanan yang bertepung. Jadi kalian digoreng nggak apa-apa, kalian mau makan digoreng nggak apa-apa, tapi jangan ditepung. Kalau terigu jangan ditepung, terigunya digoreng biasa aja. Tapi kalian menggorengnya harus dengan minyak yang sedikit mungkin gitu, jangan banyak-banyak. Misal kita mau goreng tempe nih, kita pakai aja minyaknya itu 1 sendok apa 2 sendok aja, tapi tempenya 1 digoreng 1 gitu, dikit-dikit aja. Yang penting ada buat ngegaringin dari minyak itu. Jadi jangan banyak-banyak minyaknya, dan minyaknya harus baru ya. Minyaknya harus baru, nggak boleh namanya minyak udah bekas digoreng berapa kali, itu nggak bagus sama sekali. Ingat, itu kesehatannya buruk banget. Nggak boleh makanan-makanan yang bertepung ya. Tapi kalau minyak boleh ditumis, sayurnya ditumis itu boleh banget, tapi minyaknya 1 sendok aja. Kalian bisa kan numisnya di teflon, terus kasih minyak 1 sendok, terus kalian ratakan itu minyak, baru kalian oseng tuh bumbu bawang, cabai, dan kawan-kawannya. No tepung, oke? Terus selanjutnya ke berapa ya? Ke 6 apa ke 5? Nanti saya tulis di sini yang ke berapa, saya lupa namanya ibu-ibu ya. Itu no gula. Jadi pastiin kalian makan tuh tanpa pakai gula. Alhamdulillah saya memang nggak pernah sih ya, jarang masak yang pakai gula. Kan ada yang masak banyak nih ya, masak sambal gulanya banyak, masak oseng pakai gula, segala macam pakai gula. Coba aja kalian makan nggak usah di skip lah gulanya, jamin enak. Tapi kalau yang nggak terbiasa, boleh kalian pakai gula 0 kalori ya, kan ada itu di Alfa di Indo. Kalau saya sih nggak pernah pakai gula. Terus kalian tidak boleh minum minuman manis, cukup air putih aja. Atau kalau kalian pengen ngeteh, minumannya teh hijau. Teh hijau kan enak sih rasanya. Itu aja sih kalau saya, tips-tips dari saya selama seminggu itu. Kalian harus nyoba aja selama seminggu, gak usah lama-lama. Lihat, pasti kalian turun. Gak kata 1 kilo atau 2 kilo itu pasti turun. Saya nyoba itu doang, itu saya dari 68 ke
dari 68 ke 65 kalau nggak salah, 65 apa 66 gitu, antara sekitaran situ, saya lupa, kayaknya 66 deh. Itu dalam seminggu. Oh iya, satu lagi tipsnya yang terakhir, karena kita ini termasuk orang yang males banget yang namanya olahraga kan. Kalian gak usah maksain yang namanya kalian harus nge-gym, gak usah. Kalian mau fitness, mau zumba, mau aerobik, mau lari, gak usah, jangan. Karena kalian kan masih pemula, kalian belum pernah olahraga. Ketika kalian pertama kali olahraga terus ngerasa capek, badan sakit semua, terus kalian akan mikir, capek kayak gini bener ya, mau diet doang, udahlah saya nggak jadi diet lah, nggak jadi saya olahraga lah, capek gitu kan. Nah jadi yang kalian harus lakuin selama seminggu full itu, kalian jalan 45 menit minimal ya, 45 menit. Saya jalan 45 menit setiap hari. Benar kok, tetap turun walaupun kita nggak perlu kita nge-gym, fitness segala macam. Karena apa? Bagaimanapun kita menyesuaikan diri kita ya. Semua olahraga itu bagus, semua olahraga itu bisa menurunkan berat badan, membakar kalori. Cuman kita menyesuaikan tubuh kita, karena kita biasanya mager, tiduran di rumah kan, nggak ngapa-ngapain, terus kita disuruh nge-gym, disuruh zumba, kan males banget ya. Udah gitu badan bakalan kaget, terus awal-awalnya bakalan sakit kan. Jadi coba aja kalian jalan 45 menit non-stop ya, non-stop dalam arti tanpa berhenti. Kalian bisa aja nih jalan sambil ngomong anak kan, atau kalian ke pasar jalan sambil cuci mata, pokoknya jalan 45 menit ini tanpa berhenti. Itu yang saya lakuin dan tetap bisa turun. Dan saya ngelakuin jalan 45 menit itu sama 3 orang teman saya, dan kita bertiga semuanya pada turun berat badannya semua. Nggak ada yang enggak, tiga-tiga ini pada turun. Kita berjalan bertiga selalu 45 menit, dan itu waktunya bebas ya. Kadang kita bisanya subuh-subuh, kalau bisanya pagi-pagi, kalau bisanya siang-siang, kalau bisanya malam pun kita jalan ke malam. Kadang kita sibuk kan, namanya ibu-ibu, kita bisanya malam nih, sudah habis maghrib, habis isya kita jalan. Yang penting kita yang penting kita setiap hari lakuin dan tanpa berhenti. Awalnya orang-orang pasti bakalan mikir gini, olahraga kok jalan, olahraga itu ya lari kan gitu. Olahraga kok jalan, olahraga itu lari. Emangnya bisa kurus kalau cuma jalan doang? Pokoknya banyak banget lah orang-orang yang komen kayak gitu. Nyatanya mereka bisa melihat dengan mata mereka sendiri kalau seandainya kita ini bisa turun walaupun cuma jalan yang menurut mereka itu nggak ada keringatnya dan nggak membakar kalori. Nyatanya tetap turun. Itu aja sih tips dari saya, dan waktunya bebas ya. Tapi kalau bisa kalian sarapan itu dengan makanan-makanan yang berprotein ya, karena itu membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi biasanya saya kalau sarapan itu saya telur putih rebus 2, pakai kuningnya. Tapi kuningnya 1, jadi telurnya 2, tapi yang 1 full, yang 1 kuningnya disingkirkan. Jadi kuningnya 1, putihnya 2. Itu sih makan rebusan saya. Kalau tak rebus, kalau pagi rebus telur putih. Terus nanti siangnya saya makan lagi jam 11. Ya, sekitar jam 11, setengah 12 itu saya makan. Sarapannya saya sekitar setengah 8. Lalu saya makan yaitu nasinya sedikit, tetap pakai nasi, jangan nggak pakai nasi. Saya pernah kok yang namanya diet nggak pakai nasi, ya bisa turun. Tapi setelah kita makan nasi lagi ya kita gemuk lagi kan. Jadi kita nasinya kita biasain, nasinya kita dikit aja, sayurnya yang banyak, lauknya yang banyak. Kalau bisa kalau bisa sih, kalau misalnya sayurnya dioseng berarti lauknya jangan digoreng biar nggak double minyak ya. Jadi kalau misalnya lauknya oseng, kita masak lauknya kita bakar gitu kan. Atau kita masaknya nggak usah pakai minyak, bisa sih. Saya ada kok resep masak tanpa minyak. Jadi ngoseng bumbunya itu pakai air, nggak pakai minyak, dan rasanya sama aja kok, enak bener. Saya masak biasanya double. Saya pernah sambal ikan, 1 saya goreng, 1 saya pakai air masaknya.
Terus saya suruh suami saya buat nyicip masakan saya. Padahal lebih enak punya saya daripada punya dia. Karena memang ya, kalau ketika saya sudah menjalankan makanan seperti ini, apa ya yang saya rasain itu makanan yang dimasak dengan minyak itu, apa ya, masakannya itu nggak seberapa keluar gitu loh, masakan aslinya itu. Cuman ketika kita makannya yang nggak pakai minyak, dioseng nggak pakai minyak, itu rasanya enak banget lah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya juga sekarang udah nggak terbiasa makan gula ya, karena memang nggak tahu ya, pokoknya intinya kunci diet itu cuma satu, terbiasa. Bagaimanapun caranya kita harus bisa membiasakan makanan yang kita makan. Kalau kita makan terlalu ketat, nggak makan pakai nasi, nggak makan pakai nggak makan pakai itu, terus setelah kita kurus, kita kembali lagi dong makan seperti itu, makan nasi lagi segala macam, ntar bakalan turun. Jadi percuma, lebih baik kita mengubah kebiasaan kita aja yang dari makannya nggak enak, nggak sehat jadi sehat gitu aja sih. Jadi kayak sekarang sih saya lebih kayak makanan yang minuman manis-manis itu saya nggak seberapa suka sih, nggak enak aja rasanya, nggak tahu karena udah terbiasa nge-skip gula kali ya, jadi nggak terbiasa. Jadi kalau makan coklat tuh dulu saya senang bener makan coklat, tapi sekarang semenjak skip gula, dampak ke depannya ketika saya makan coklat saya ngerasa kok nggak enak banget ya, kayak gitu loh. Jadi kuncinya yang pertama adalah membiasakan diri. Kalau kita terpaksa menjalankan diet dengan sangat terpaksa, itu nggak akan pernah berhasil. Jadi kalau bisa kita mengerti tubuh kita. Kalau tubuh kita pinginnya makan, kita bikin kita makan. Kalau tubuh kita itu pinginnya kita pingin mengumil, terus ya udah kita mengumil aja. Cuman hanya diubah aja. Diubah, misalnya ngambil yang nggak bagus jadi yang bagus, yang makannya yang banyak jadi dibikin dikit. Nanti berlangsungnya waktu, kalian biasanya makan kayak saya nih, makan bakwan, pisang goreng, makan tahu bunting sepiring penuh itu bisa saya habisin sendiri. Tapi kalau sekarang makan 1-2 aja udah kenyang. Jadi kuncinya harus membiasakan diri. Tapi aslinya sekarang saya masih gemuk sih, berat badan saya sekarang masih 57 kilo dan masih gemuk. Target saya sih pinginnya saya 50 kilo, tapi masih berjalan. Dan ketika saya diet ini, saya selalu setiap minggunya saya selalu cheat day. Cheat day dalam arti bukan selama 1 hari itu saya makan bebas, enggak, cuma sekali makan aja. Misalnya saya pagi saya pagi makan nasi, makan telur putih telur. Terus siangnya bisa pilih makan mie ayam, ya sudah makan mie ayam plus bakso, pastinya kan mie ayam bakso. Nah sorenya baru kita kembali lagi seperti semula makannya, begitu. Jadi nggak seharian full itu makanannya basing-basing, cuma sekali makan aja. Karena kita biasanya diet kan pingin beneran namanya makan mie ayam, pingin makan kan somai gitu kan. Itu aja sih tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Mari kita sama-sama berjuang, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tetap terus menghasilkan video-video selanjutnya. Bye-bye.